Oke kawan-kawan, salam kenal dari saya, Denny Panjalu. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tinju, baik amatir maupun profesional. Ini adalah kita mulai dengan teknik dasar bertinju. Oke, sebelum itu kita akan mulai dengan senam dulu, senam pelenturan agar kita terhindar dari cedera otot atau keselio dan sebagainya. Oke, kita mulai. A few moments later. Senam kita mulai dari organ paling bawah, yaitu pergelangan kaki, kiri dan kanan. Pergelangan kaki, lutut, lalu pinggang. Setelah itu bahu dan leher untuk menghindari cedera otot. A few moments later. Setelah melakukan senam, kita bisa memulai untuk teknik-teknik dasar tinju. Namun sebelum itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah belajar buda-buda atau posisi tinju, posisi siaga untuk memulai tinju, berlatih tinju. Oke, perhatikan. Ini adalah posisi tinju. Perhatikan, tangan kanan berada di sini, tangan kanan berada di sini. Ini ketiak jangan sampai terbuka seperti ini. Yang terbuka hanya ini. Ketiak tidak boleh terbuka. Tangan kanan pasang dulu, jangan di sini. Nanti kita bisa menutupi mata. Cukup di sini. Karena yang dilindungi adalah rahang. Tangan kanan di depan. Seperti ini juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada juga yang terbiasa seperti ini, itu tidak masalah. Hanya saja kalau bagi saya itu menghalangi pemandangan. Saya biasa seperti ini dan ini di depan seperti ini. Style saya seperti ini. Memang ada petinju yang sedikit berbeda stylenya, itu tidak menjadi masalah. Pada intinya
tetap sama. Ini adalah posisi tinju. Perhatikan kaki. Kaki dari kaki belakang dengan kaki depan itu sungguh. Kaki agak menyerong seperti ini. Jangan sampai sejajar. Seperti ini. Nah, seperti ini. Sampai di sini. Paham? Ini adalah posisi tinju. Kuda-kuda. Kuda-kuda agak mau seperti ini ya. Ingat, ini rahang disimpan di sini. Jangan sampai seperti ini, karena ini adalah rawan. Ini titik rawan. Kelemahan petinju di sini. Tidak ada rahang yang kuat, makanya harus disimpan sini. Posisi rahang harus di bawah kepalanya, karena ini fungsinya, ini namanya double cover ini. Fungsinya untuk melindungi rahang. A few moments later. Sebelum kita belajar cara memukul, lebih dulu kita belajar cara melangkah. Belajar langkah. Setelah paham langkah, nanti baru kita belajar memukul atau menyerang. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Sekarang kita belajar melangkah ke depan. Ke depan, ke belakang, sampai kanan, sampai kiri, putar ke kiri, putar kanan. Itu adalah kata-kata langkah yang dan harus dilakukan terus-menerus konsisten agar kita bisa memiliki kebiasaan. Sudah mulai. Nah, perhatian. Posisi tinju tetap seperti ini. Kita belajar melangkah ke depan, kaki depan dulu, lalu kaki belakang muncul. Kemanapun kita melangkah, maju mundur, kiri kanan, putar kiri, putar kanan. Jarak kaki depan dengan kaki belakang tetap seperti ini. Tuh, maju, mundur, 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 sampai kanan, sampai kanan, sampai kiri. Mungkin itu yang harus kita lakukan berulang-ulang. Ini adalah langkah dasar. Nanti kalau kita sudah biasa melakukan berulang-ulang terus-menerus secara konsisten,
Ini sampai di sini kita akan lanjut lagi untuk latih pukulan. Pukulan selain jab straight, jab adalah pukulan kiri lurus, sedangkan strike adalah pukulan kanan lurus. Ingat, standar bahu seperti ini, standar bahu. Nah, jab, straight. Nah, sekarang kita melangkah ke hook. Hook adalah pukulan melingkar. Hook kiri lingkaran dari kiri, hook kanan dari lingkaran kanan. Contoh, setiap hook, setiap pukulan harus kita awali dengan gerak badan. Jab, kita putar. Perputaran bahu akan menghasilkan pukulan yang keras dan jangkauan yang lebih panjang. Paham? Coba lihat, jab hanya segini aja, tapi kalau diputar itu jangkauannya akan lebih jauh. Straight seperti ini dengan strike seperti ini, itu jangkauannya akan jauh lebih panjang dari yang kita putar bahu. Putar. Begitu juga dengan hook. Hook kiri, hook kanan. Nah, hook kiri. Perhatikan kaki dan badan, semua harus mengikuti. Hook kiri, hook kanan. Setiap habis memukul, tetap kembali ke posisi mula. Sambil jalan. Cuk. Lurus. Kanan. Kiri. Jab straight, hook kiri, hook kanan. Sekarang kita lanjut ke uppercut. Jab adalah pukulan kiri lurus, strike pukulan kanan lurus, hook kiri pukulan melingkar dari kiri, hook kanan dari kanan. Sekarang uppercut diawali dengan gerak badan membungkuk sedikit. Paham? Semua pukulan tidak ada awalan tarikan. Misalnya, itu salah. Itu gerakan yang salah. Perhatikan, semua pukulan meluncur seperti luruh, dor, tos. Tidak seperti ketepel ya. Tarik dulu baru dilepas. Salah. Semua pukulan tinju itu berawal seperti pistol. Dor. Langsung. Perhatikan. Tidak seperti ini. Tapi langsung menusuk. Lagi. Itulah. Selanjutnya kita akan berlatih pukulan dasar ya. Tadi kita sudah berlatih langkah, maju, mundur, kanan, kiri, putar kanan, lompat. Nah, sekarang baru kita belajar teori pukulan. Ingat, ini harus dilakukan berulang-ulang secara konsisten agar kita bisa mencapai ketangkasan yang maksimal. Oke, kita mulai.
balik posisi tinju. Ingat, setiap kita memukul, kita harus mengeluarkan napas. Napas. Dari mulut bisa, dari hidung juga bisa. Contoh dari mulut, saudara. Dari hidung, seperti itu. Nah, setiap melakukan pukulan, kita harus mengeluarkan napas. Dari mulut bisa, dari hidung juga bisa. Oke, contoh. Kita sekarang akan berlatih jab. Jab straight. Jab adalah pukulan kiri lurus, sedangkan straight adalah pukulan kanan lurus. Paham ya? Coba perhatikan. Jab, straight, kembali posisi mula. Setiap melakukan pukulan harus kembali ke posisi mula, baik kaki maupun tangan. Perhatikan. Jab straight, jab straight. Perhatikan kaki saat jab, straight, kembali posisi mula, jab, straight, kembali posisi mula. Perhatikan, jab, straight, balik semula, jab, straight, balik semula, jab, straight, balik semula. Sekarang kita lakukan dengan berjalan, maju, jab, straight, maju, jab, straight, mundur, jab, straight, mundur, jab, straight, kanan, jab, straight, kanan, jab, straight, kiri, jab, straight, kiri, jab, straight, putar, jab, straight, putar, jab, straight, putar, jab, straight, putar, jab, straight, tegak, jab, straight, tegak, jab, straight, mundur, jab, straight, mundur. Jadi, melakukan pukulan apa saja, kita harus tarik ke posisi semula lagi, ke posisi tinju. Kaki melangkah kemanapun tetap kembali ke posisi semula. Sampai sini paham? Oke kawan-kawan, selanjutnya saya akan membahas tentang pemasangan bandit. Ini kalau di profesional namanya bandit, kalau di amatir namanya bandasi. Kalau di Jawa, di Mencakdor, di Jawa Timur namanya blubet. Oke, kita praktekkan ya. Masukkan di jempol. Nah, putar ke belakang, putar ke jempol, putar lagi ke jempol, putar lagi ke belakang, putar ke ibu jari, putar ke belakang, putar ke ibu jari, putar ke belakang, putar ke jari manis, putar ke belakang, putar ke jentik, putar ke belakang. Setelah seperti ini, putar ke belakang, setelah itu ke tengah. Nah, ke tengah. Nah, seperti ini. Ini memang sengaja sobat panjang agar enak. Nah, sambil kita rasakan seperti ini. Nah, aku ambil cut. Ini namanya bandit. Kalau di profesional namanya bandit, kalau di amatir namanya bandasi. Kalau di pencakdor ini namanya blebet. Oke, kita pasang yang kanan. Perhatikan, masukkan jempol. Sore ini, putar. Ini. Jangan terlalu kencang ya, rasakan. Karena akan mengganggu peredaran darah. Nah, tengah.
Panjang ini sekitar 4 meter. 4 meter. Agar enak buat dari bahan kaos supaya tidak mencekik jalan darah. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, oke, paham ya?